ini pertama kali, belum pernah ada bikin porto, nggak ada. Karena kan kita tugasnya memuaskan keinginan klien gitu. Coba kalau misalnya kliennya minta intonasi lain, kita harus bisa gitu. Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana potensi dirimu berkembang tanpa batas? Foreskin that is firm, supple, and youthful. Multi-peptide skill, multi-peptide seal. Tuh kan kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat El Shifa. Jumpa lagi di Bincang Komunitas bareng aku Ajeng Ningtyas. Dan kali ini spesial banget, aku ditemenin sama teman-teman dari Voice People Jabar. Siapa yang udah ngepoin Voice People Jabar? Siapa yang udah follow? Ini aku datengin langsung orang-orangnya. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, edisi Ramadan. Assalamualaikum. Suaranya juga harus Assalamualaikum. Itu karena lembut Ramadan. Iya, karena sedikit lapar. Masya Allah, akan Teteh di Lujang Sungking di Ashifa. Sudah mengundang ya. Sudah mengundang kita ya. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah meluangkan waktu ke sini di tengah-tengah kesibukannya teman-teman. Jadi memang dengan berbagai backgroundnya, aktivitas sehari-harinya, alhamdulillah bisa ke sini ya. Betul, alhamdulillah. Nah, Akang Teteh gimana nih? Sekarang lagi sibuk apa Voice People Jabar? Anik boleh? Iya. Gimana kok kita skip aja dulu? Sebetulnya kalau komunitas, karena kita juga baru launching ya Teh, alhamdulillah 22 Februari kemarin. Terus alhamdulillah juga diresmikan langsung sama Kemenekraf, Direktorat Radio dan Televisi Bapak Pupung. Terus dari Disparbud juga alhamdulillah. Dan sama tim Voice Institute juga, sama Kabimo dan Kabinta yang mentor-mentor luar biasa yang kita tunggu juga ya, alhamdulillah. Dan setelah itu memang karena kita juga masih baru banget, jadi masih ada beberapa program kerja yang sedang kita rencanakan dulu nih. Tapi mungkin kalau tidak ada halangan, ya insya Allah di bulan puasa ini kita mau ngadain buka bersama sih sama member Voice People Jawa Barat gitu. Mau ngajak Teh Ajeng juga, karena Teh Ajeng juga member kita kan. Kan Teh Ajeng juga ikutan tuh. Iya, member prioritas. Terima kasih. Betul. Jadi insya Allah nanti waktu terdekat sih itu. Masya Allah, kita tunggu pasti. Dan Betul. ya ampun Teh, Akang Teteh maaf saya sampai lupa. Coba sahabat El Shifa, saya tuh belum memperkenalkan satu persatu namanya. Astagfirullahaladzim. Harusnya biasanya pakai air dulu biar fokus. Oke nih sahabat El Shifa, jadi aku kenalkan dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Ini izin aku manggilnya Akang Teteh ya. Iya. Kan kita berkabar. Iya betul. Benar. Akang Teteh aja. Iya. Supaya Sunda pisan, Sunda Pride. Woi, Sunda Pride. Ini yang ujung Sukabumi Pride, Kang Rama. Kameranya mana nih? Ini Kang. Yang ini ya? Ya. Halo. Terus ada yang tengah-tengah nih, mojang-mojang kita, Masya Allah. Halo. Ada Teh Yani dan ada Teh Nisa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, ini luar biasa ya. Tapi sebetulnya nih, sahabat El Shifa ini nggak paket lengkap, karena memang ada dua lagi officer Voice People Jabar ya Teh, Akang ya, yang berhalangan hadir. Betul, karena qadarullah mungkin ada kegiatan lain juga. Betul. Khususnya juga itu jadi prioritas utama karena aktivitas sehari-harinya di sana ya, jadinya betul. belum bisa silaturahmi. Tapi mudah-mudahan nanti next episode kita bisa ngobrol paket lengkap. Amin. Nanti kita main-main lagi di sini ya. Siap. Main lagi. Bener. Oke, nyambung lagi nih kayak yang tadi ya. Boleh. Yang ada agenda-agenda terdekat. Jadi emang kemarin kan kita baru kita Emang betul karena aku kita merasa ada di dalam. Iya, tapi include banget. Betul. Jadi memang Voice People Jabar kan baru diresmikan penghujung Februari kemarin ya. Betul. Nah ini pengen tahu dulu deh, kayaknya pada kepo, termasuk aku gitu ya. Ini kan Akang Teteh dari berbagai daerah, jauh-jauh gitu ya. Yes. Ini dipertemukan jadi satu Voice People Jabar tuh ceritanya Teh kumaha. Oke, boleh. aku izin jawab aja ya. Jadi sebenarnya ini tuh kebetulan juga sih Teh, Masya Allah gitu. Karena ceritanya pada saat itu tuh lagi ada kelas Voice Institute Indonesia, tapi yang online gitu, via Zoom waktu itu. Kemudian dari para mentor itu ada tawaran, ada nggak nih kota-kota yang pengen kita kunjungin gitu kan.
di situ saya lah komen di situ Bandung gitu. Terus Kak Binta yang share sendiri, oh yang mau Bandung yang mau dikunjungi nanti boleh ya DM aku. Kebetulan aku pada saat itu dan Kayani kita sama-sama belum kenal nih. Kita belum kenal. Aku juga gak tahu kalau Kayani nge-DM Kak Binta pada saat itu. Kemudian kita komunikasi, ngobrol-ngobrol, akhirnya kita ketemulah bertiga gitu. Pada saat itu Kak Binta, aku dan juga Kayani kenalan lah kita pada saat itu, baru ketemu pada saat itu gitu. Akhirnya kita ngobrol untuk perencanaan bikin event ini, tapi kan kita juga pastinya butuh teman-teman yang lain ya untuk dukung acara ini. Akhirnya kita kumpulin tuh masanya ya. Ada kalau saya dan Zalfa memang kita pernah satu kelas pada saat itu. Kemudian saya dan Rama juga satu komunitas juga voice over gitu. Dan Kayani punya teman-teman juga, salah satunya yang Karisa gitu ya dan Fitri gitu. Karisa dan Fitri, akhirnya kita bertemu lah berembuk gitu ya. Dengan sekian orang ngobrolin untuk event ini, jadilah alhamdulillah. Masya Allah. Tapi dengan aktivitas sehari-harinya challenging banget gak sih untuk melaksanakan event kemarin? Masya Allah. Subhanallah ya. Karena beda-beda kota gitu ya. Kadang kan kita satu kota aja beda jadwal susah ketemu gitu ya. Apalagi ini beda-beda kota. Tapi alhamdulillah karena kita satu tujuan gitu ya. Memang kita tujuannya pengen yuk sama-sama bikin event ini, bikin komunitas ini gitu. Akhirnya kita ya udah kita komitmen bareng-bareng dan terlaksanalah event kemarin dan komunitas Voice People Jabar gitu. Masya Allah. Kemarin yang gabung berapa sih totalnya? Kalau peserta itu ada 55, terus dari tamu undangan itu ada 20. Jadi total 70-an lah Teh. Oke, dan itu mereka juga udah padat banget kan kemarin. Iya benar, itu ramai banget sih karena emang seru banget gitu. Betul, luar biasa, apalagi ada special guest-nya kan, gitu, para pemateri yang luar biasa gitu. Nah, terus juga mereka yang tergabung kemarin itu kan jadi apa ya, otomatis member komunitas kan ya. Nah, mereka dilibatkannya ke depannya itu rencananya kayak gimana sih? Kayak ini boleh aku? Boleh. Masih dulu mah enggak? Aku belum ngomong nih dari tadi ya. Hoyongan. Hoyongan seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman yang kemarin ikut kelas kita gitu ya, itu kan official sudah jadi member di kita nih gitu. Nah, jadi pastinya untuk setiap kali ada program-program yang kita bikin gitu ya dari teman-teman officer atau bahkan mungkin ada acara dari Voice Institute-nya gitu. Nah, si teman-teman member ini tuh bisa dilibatkan gitu. Terlebih juga kita kan pasti berkegiatan di Bandung ya gitu. Bandung Helawe lah keturunan gitu ya. Da Jawa Barat, pusat kan di Bandung ya. Sininya ibu kota Jawa Barat. Jadi ya teman-teman member yang kemarin ikutan kelas ataupun nanti nextnya ada kelas apapun lagi, yaitu mereka otomatis pasti kita ajak lah gitu, yuk belajar bareng segala macem gitu untuk kumpul-kumpul, pasti kayak gitu sih. Oke. Voice Institute Indonesia kan memang tidak hanya di voice over ya, tapi juga ada MC gitu dan lain sebagainya. Nah, otomatis juga kan Voice People Jabar ini perpanjangan tangan dari VII kan. Nah, apakah program itu juga akan dijalankan di VP Jabar atau masih fokus ke VO dulu? Kalau dari VP Jabar sendiri, kita juga pasti menyerap value-value dari Voice Institute ya, dan tidak hanya voice over aja, karena nanti insya Allah kedepannya kita juga akan membuka kelas tentang konten kreator misalnya, atau MC juga, karena di sini juga ada mentornya juga ya, MC dari Teh Nisa, dan juga luar biasa. Itu juga MC kebetulan, karena mereka benar-benar apa ya, MC ini banget lah, ahli banget di bidangnya gitu. Kalau voice over mungkin ada aku aja sih sama Zalfa. Kalau MC ada 3 orang. Jadi gak hanya di voice over aja, jadi kita juga ingin merambah ke voice acting juga nanti mungkin dubber, dan nanti mungkin kerjasama dengan bintang tamu yang lainnya gitu. Masya Allah. Pokoknya kita pengennya sih semua bisa kerambah ya gitu, nggak cuma di VO aja iklan dan sebagainya, tapi pengennya pokoknya lah semua aja gitu. Pokoknya tergabung yang menyukai bidang suara aja. Voice enthusiast. Betul. Ini emang kalau Kang Rama ngobrol mah asa di mana sih Kang? mending ngebas gitu ya. Itu jadi berasa jazzy gitu. Iya, suaranya emang sleep-coable banget. Jangan-jangan nanti para pendengar ya tunduk. Buka jasa sleep-on. Oh, Masya Allah. Iya, nanti mulai bulan depan baru dibuka lagi. Oh gitu. Sleep call? Sleep call? Iya. Aduh, serius emang?
Rencananya sih mau di-screen. Rencana sih mau di-screen, Iya gitu. tuh. Rencananya mau di-screen. Karena emang enak deh kalau dia ditelepon terus sore kayak aduh ini kayak suara siapa ya, kayak ngebayanginnya tuh siapa gitu. Bener ya. Dan emang keahlian VO tuh emang harus gitu nggak sih? Voice talent tuh harus suaranya tuh yang bisa mempengaruhi atau apa ya? Jadi kayak Berikan orang tuh persona baru iya, gitu ya. bener. Iya betul. Memberikan nyawa. Dan ini perlu digarisbawahi juga sih. Sebenarnya kadang kan banyak orang-orang yang belum memulai itu karena merasa suaranya jelek gitu ya, atau suaranya cempreng gitu. Karena yang kita tahu itu suara itu nggak ada yang jelek gitu, tapi banyak banget karakter-karakter suara yang justru kita butuhin gitu di industri voiceover ini. Jadi gimana suara kita bisa menjadi visualisasi dari brand misalnya, atau dari company, atau dari sekolah gitu. Jadi pergunakanlah karakter suara kita masing-masing untuk banyak kebutuhan gitu. Karena kan kalau kita lihat iklan di TV aja ya, suara-suara yang kayak Kang Rama gitu yang deep gitu, itu ada. Suara yang cempreng juga ada. Jadi banyak banget gitu, luas banget lah jangkauannya untuk voiceover ini gitu. Iya benar. Emang kayak kita tuh mindsetnya, aku mah nggak bagus karena suaranya teh tipis, suaranya gitu. Benar. Padahal sekarang mah udah nggak zaman golden voice tiap waktu ya. Betul, tergantung kebutuhan kontennya juga seperti apa gitu. Ada yang cempreng ya ternyata masuk di konten tersebut gitu. Benar. Boleh sharing dong satu-satu nih. Pertama kali kickstart VO-nya tuh kapan, di mana sampai tertarik ke dunia VO? Kang Rama dulu. Oh boleh yang jauh Kang Rama dulu. dulu. Dulu tuh tahun 2021 ya kalau nggak salah ya, 2021 pertama tertarik di dunia VO. Sebenarnya dari 2018-2019 itu kan zaman-zaman awal kuliah ya, udah tahu sih gitu. Oh ternyata ada nih pekerjaan pengisi suara tuh namanya voice over ya gitu. Jadi baru tahu. Dan aku tuh terinfluence oleh Mas Bimo sih sebetulnya ya. Kalau aku pribadi gitu. Cuma belum sempat lah diulik-ulik lagi, belum sempat dipelajari, baru sempatnya tuh di 2021 gitu. Nah, yang nyemplungin aku ke VO itu adalah VO Challenge sih sebenarnya. Kan banyak tuh zaman-zaman Covid ya. 2021 masih lah ya. Masih ada lockdown gitu kan. Terus brand-brand apapun itu tuh banyak banget yang ngadain VO Challenge kan. Nah, ya udah aku coba ikut. Nah, ada salah satu brand personal care man. Salah satu ya bikin, terus Mas Bimo tuh yang promosiin si VO Challenge-nya gitu kan. Nah, ya udah coba kali ya gitu. Kalau aku tuh mikirnya karena punya basic di MC dan sering ngobrol di depan orang ya, public speaking, ngerasa oke nih kayaknya bisa gitu. Karena ada mainin suara juga gitu kan si VO teh. Ya udah akhirnya cobain ikut yang si VO Challenge ini. Ini pertama kali, belum pernah ada bikin porto, nggak ada. Ya udahlah modal pede aja gitu ya gitu. Ya udah ikutan nungguin pengumumannya dapat tuh di situ gitu. Pertama kali banget malah aja. Jadi makin ke-push aja gitu dari situ. Bener. Dan fun fact-nya emang nih sahabat El Shifa, kayak waktu itu yang aku ceritain. Challenge ya? Iya coba. Jadi ceritanya nih teh 2000 berapa ya? 2022 tuh ada challenge kan dari salah satu perusahaan BUMN kan gitu. Terus challenge tuh masuk tuh top 30 gitu. Terus nggak lama ada pengumuman juara kan gitu. Pas aku lihat, wih keren banget. Emang dia juara pertamanya gitu. Dan ternyata aku dapat juara 2. Aku juara 2-nya, aku juara 1-nya. Dan aku tuh nggak nyangka, maksudnya tuh kayak pas ngelihat karyanya Kang Rama, luar biasa gitu ya. Emang keren sih. ini macam ternyata ketemu di 2025. Langsung. Memang challenge tuh bisa jadi porto juga kan ya? Sangat bisa. Karena kan sebenarnya kalau misalkan di VO itu kita nggak bisa cover ya, asal cover kayak gitu, nggak kayak lagu tuh. Betul. Ya kecuali kalau misalkan kita tahu siapa ngisi suaranya, ya udah di tag aja gitu, ada credit title-nya. Tapi kan jarang. Susah. Kalau musik ya semua orang denger gitu. Kalau iklan emang ada tuh. Ini suara iklannya siapa? Yang ngisi suaranya sih di sini kan susah. Iya betul. Jadi salah satunya adalah challenge gitu. Iya benar. Gitu. Sip. Coba kalau aku pengen denger yang Teh Yani deh. Kalau aku itu mulai di 2022 waktu itu. Jadi
aku sama teman aku ikutan Reels Competition justru teh waktu itu dari Biro Admin Jabar. Nah saat itu kita mengangkat tema mengenai gedung sate karena kan mungkin gedung sate ada museumnya kan, dan ternyata mungkin banyak orang yang juga belum tahu kalau di gedung sate itu ada museum mungkin ya saat itu zaman itu. Akhirnya kita bikin konten, alhamdulillah juara tuh teh, juara 3 se-Jawa Barat. Bareng sama teman aku tapi ya, nggak aku sendiri berdua gitu. Nah setelah itu akhirnya ya dari support teman aku juga, udah kayaknya coba ditekunin aja di voice over kata dia gitu, karena pada saat awal bikin konten itu tadinya nggak mau ada voice over. Cuma pas mikir-mikir kayaknya kok kayak ada yang kurang ya kesannya, cuma visual aja yang bagus tapi nggak ada audio yang oke. Ya udahlah akhirnya ngide terus dan nggak nyangka juga ternyata baru pertama kali ikut kompetisi dan qadarullahnya menang juara 3. Akhirnya dari situ terus aja berkelanjutan karena memang aku awalnya dari konten belum pernah ikutan lomba-lomba voice over challenge sebetulnya. Hanya dari Wonder Voice Indonesia waktu itu pernah ikut, hampir masuk tapi gagal karena tidak sesuai brief. Hampir masuk karena harusnya 1 menit durasinya, aku 1 menit 20 detik. Jadi bener-bener VI itu atau mungkin teman-teman yang lainnya kita juga sekaligus mengedukasi ya. Mungkin dipikirnya voice over itu mudah tapi ternyata tidak semudah itu. Dan tidak sesuai brief itu benar-benar strict, ya udah jangan gitu. Walaupun kita teman deket ya tapi sorry gitu misalnya ya. Kita nggak bisa masukin kamu karena nggak sesuai brief, karena sekaligus melatih mental kita juga ya. Kalau kita dapat brief ini kita harus sesuai dengan brief dari klien. Jadi akhirnya dari situ ya udah berkelanjutannya dari kompetisi-kompetisi Reels itu sih sampai dapat hadiah dan lain-lain segala macam gitu. Akhirnya ya udah berkelanjutan. Beda sama Kang Rama sama Teh Nisa, emang kalau beliau-beliau ini memang brand-brandnya sudah lumayan banyak. Aku juga lihat sih di akunnya bukan lagi ini mah udah kelasnya udah gitu. Udah Masya Allah. Boleh dong dikasih info ke kita gimana awal mulanya? Boleh cerita kita. Kalau aku justru karena aku ini adalah SMK-nya dulu multimedia. Iya, jadi multimedia juga dan ambil jurusan multimedia. Kan ada tugas-tugas gitu ya. Sama kita juga berarti bertiga. Iya, multimedia. Berarti Ikom anak ikom ada nggak? Ini ikom kan? Ikom dong. Gitu. Nah biasanya di tugas-tugas anak multimedia itu ada tugas pembuatan video, animasi dan lain-lain, dan kadang butuh voice over juga gitu. Jadi kita sebagai yang mengerjakan tugas kadang bikin animasinya iya gitu ya, ngisi voice overnya juga iya gitu. Dan pada saat itu komen guru-guru gitu juga bilang kalau misalkan bisa nih jadi potensi untuk voice over, dan aku juga merasanya kayak wah kayaknya bisa nih jadi potensi gitu. Akhirnya pada saat udah kerja kuliah kan Ilkom gitu ya, di situ juga belajar tentang public speaking gitu ya. Terus lanjut lagi kerja, pada saat itu kebetulan pekerjaannya berkaitan sama iklan juga. Ada pembuatan beberapa video kreatif yang kerjasama dengan brand gitu. Terus aku dipercayalah sama kantor untuk mengisi beberapa brand yang ada di kantorku. Dari situ jadi belum belajar dulu tuh justru di situ, jadi masih meraba-raba, masih otodidak. Tapi pada saat 2020 mulai hype ya yang voice challenge-nya Kak Bimo kali ya kalau nggak salah, sama Kak Putri Saud kalau nggak salah, di Garuda Indonesia. Rame banget pas COVID. Nah dari situ mulai aku tertarik tuh, wah ternyata ada ya kelasnya dan lain-lain. Kemudian setelah tahu ada info kelasnya, aku cobalah ikut beberapa kelas VO, dan akhirnya bener-bener tertarik coba ikut kelas lagi dari berbagai tempat gitu ya, supaya experience-nya juga beda, dan coba beberapa, alhamdulillah dapat kesempatannya masuk beberapa brand gitu. Jadi masih lanjut sampai sekarang. Luar biasa. Keren banget. Gitu. Mbak Bute nyadar nggak kita bertiga tuh dari ketidaksengajaan rata-rata terjun ke VO tuh gitu, bukan kayak udah tahu nih ada industri voice over, kita VO deh gas gitu. Iya betul. Karena kan dari cerita para mentor juga sebenarnya industri voice over ini lumayan tertutup. Bahkan mereka aja tuh dimasukin sama orang tua mereka pada saat zaman dulu gitu. Jadi memang hanya beberapa orang aja yang tahu ada industri ini. Kebetulan mungkin karena pada saat itu kita COVID ya, terus ada konten yang challenge itu naik, orang-orang juga lagi megang sosmed banget, aware sama industri ini, pada mulai tertarik
menyadari gitu. Jadi barulah pada keluar nih gitu. Iya. Pada baru menyadari gitu Benar, kan. karena emang industri suara juga kayaknya baru dilirik akhir-akhir ini nggak sih? Betul, Bener kayak nggak? 2 tahun ke belakang lah. Iya, gitu. Booming ya. Betul. Udah COVID sih kayaknya Iya ya. sih. Tapi teman-teman melihat potensi dari dunia voice over ini, dari hobi jadi potensi lah kayak Nice. temanya kita gitu ya. Iya, jadi- Itu peluangnya tuh kayak gimana? Dari POV masing-masing. Boleh Nisa? Boleh. Dari aku dulu. Oke. Menurut aku voice over ini luas banget gitu ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya voice over ini kan nggak cuma kayak ngomong, tapi ada intonasinya dan lain-lain, dan itu tuh kepake banget untuk banyak platform, banyak kebutuhan video gitu. Apalagi sekarang zamannya konten, kemudian zamannya iklan. Orang-orang kalau misalkan lagi scroll sosmed ada iklan video, pasti ada apa namanya voice overnya juga. Jadi nggak cuma di TV. Selain itu ada e-learning juga dan lain-lain. Jadi menurutku voice over ini benar-benar luas. Selain banyak kebutuhan yang pakai voice over gitu ya, voice over ini juga tidak memandang usia gitu. Jadi siapapun dari manapun gitu ya, bukan hanya orang Jakarta aja gitu, tapi orang-orang yang kayak kita di daerah itu bisa jadi voice over talent juga gitu. Menurut aku gitu. Betul. Gimana Teh Yana? Kalau menurut aku sih di bidang voice over ini tadi sesuai tema kita ya, memang benar-benar apa ya, untuk sekarang tuh mungkin dari POV-nya kalau aku mungkin udah yang usianya masih muda banget ya sekarang, sebetulnya masih muda banget, 16 tahun. Untuk sekarang itu kan kalau masuk ke quarter life crisis ya, bener ya. Quarter life crisis itu kan dulu mungkin zaman dulu tuh berpikirnya kalau kita udah punya satu job, cuma satu itu aja gitu. Tapi ternyata pada saat semakin kesini lah ya, dunia juga semakin maju, terus AI dan segala macam, akhirnya jadi terfikirkan bahwa kita butuh side hustle juga, gitu. Voice over bisa jadi side hustle, tapi bisa juga jadi main job. Dulu waktu kemarin aku sempat ngutip kata-kata Mas Bimo sama Kak Binta, kalau kita belajarnya nggak main-main, ya kerjaannya juga nggak akan main-main sebetulnya. Karena mungkin kita sekarang lagi ada pekerjaan yang lain aja ya. Jadi voice over bukan jadi main jobnya kita gitu. Dan voice over ini kenapa bisa jadi profesi di tahun sekarang? Ya betul yang tadi kata Nisa, karena sekarang konten sudah semakin banyak. Terus dari games juga ada, dari berbagai sektor lah. Kita kan bisa dari pariwisata, terus dari perusahaan, apapun segala macam sekarang pakai voice over sepertinya. Company profile pun kalau cuman sekedar video tanpa voice over kayaknya kurang juga gitu. Jadi memang sudah sangat relate banget untuk di tahun sekarang, apalagi di 2025 yang semua orang tuh memanfaatkan sosial media atau digital. Betul. Jadi bisa banget jadi profesi lain yang menghasilkan untuk kita pribadi juga. Mungkin kan ada yang bilang ya, oh voice over talent mah duitnya banyak, ya aminin aja dulu gitu kan. Tapi itu juga pasti dari jam terbang juga. Betul. Gitu, nggak bisa langsung tiba-tiba, oh voice over talent tiba-tiba kita kerja langsung dapat 10 juta kan nggak mungkin juga. Malah banyak juga yang berpikirnya bahwa voice over talent itu dihargai murah Teh. Sekarang itu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang bekerja di bidang kreatif, tapi mungkin tidak memahami alur voice over itu seperti apa. Misalnya dia, yaudah kita cuma punya budget 500.000 tapi durasinya 2 menit kayak. Wow, ada aja seperti itu gitu. Betul. Ya mungkin bagi pemula it's okay, tapi bagi Pemula yang memang sudah jam terbangnya udah jauh dan kita juga effortnya udah lebih banyak, ikut kelas, equipment udah oke, ya harus ada yang dimengerti di situ gitu ya. Untuk personal branding mungkin cocok ya pas awal-awal, tapi kan mungkin setelah kita beberapa kali take, mungkin beberapa brand misalnya yang masuk ya, atau kita bikin konten yang ternyata orang-orang tertarik nih sama niche-nya kita gitu. Itu kan pasti kita harus menghargai diri kita juga. Nggak mungkin kita cuma dibayar yang cuma 50.000. Nah itu dia. Gitu. Betul. Iya, Rama? bener. Sebenarnya memang enak sih kalau kita udah punya mau ngemodal untuk beli device-nya gitu ya. Si alat-alatnya kayak mic mungkin udah bisa dibilang udah standar untuk recordnya gitu kan. Itu sangat possible sih menurutku ya untuk bisa dapat project-project remote di VO2 gitu. Ya device sih sebenarnya sangat mendukung dan menentukan gitu. Karena kan itu juga yang jadi nilai atau value kita ya. Gitu kita mau pasang rate berapa nih kalau misalnya kita ngomongin lagi soal harga ya gitu ya. Kita kan modalnya di sana gitu. Selain ikut kelas, ikut kelas juga kita modal kan sebetulnya. Mau tidak mau
ketika ada agensi atau misalkan ada PH dan lain sebagainya ya yang sering berhubungan dengan kita gitu, ngasih sekian ya diharap sih jangan mau ya gitu. Ya karena kita juga punya value ya gitu. Betul. Udah ngeluarin banyak tenaga, pikiran, terus juga materi ya kan. Ya begitulah pokoknya. Tapi pas awal-awal dulu teman-teman memang ya siap saya bantu, silakan menyesuaikan budget, ataukah kita memang gimana? Ini kenapa ketawanya mencurigakan ini? Ada pengalaman? Coba awalan dulu. Coba Ada pengalaman warin penuh boleh? Boleh. Kalau aku tuh sebenarnya gimana ya? Awal-awal memang ketika pertama kali di VO gitu, belum berani untuk bilang kayak aku voice actor gitu, aku voice over profesional, enggak ada gitu. Maksudnya bertahap, dan bahkan sampai sekarang pun aku masih butuh belajar terus gitu untuk kayak Rama nih VO profesional nih ya gitu. Kadang masih kayak aduh berat gitu ya, cek bahasa Sunda nama gitu. Tapi ya kalau misalkan kita udah pernah terjun secara apa ya komersil dalam artian kita dibayar gitu, ya kamu udah profesional berarti gitu. Ya tanggung aja sendiri ya. Ya jadi outputnya lebih kayak pecutan untuk terus belajar aja gitu. Nah awal-awal tuh sebenarnya karena aku jurusan perfilman dan televisi di Unpad itu dulu, jadi banyak teman-teman yang emang basicnya kerja di bidang itu, yang membutuhkan jasa suli suara gitu. Jadi makanya aku coba memanfaatkan relasi-relasi itulah gitu. Ada lihat lirik kesananya juga kan. Oh ini kan aku jurusan perfilman nih gitu. Mereka yang udah pada lulus kakak tingkat segala macem itu banyak yang kerja di agensi gitu. Ya udah nih, ketika aku ada ketertarikan di VO, kenapa nggak aku coba manfaatin? Akhirnya kayak outputnya lebih ke coba bangun deh personal branding. Kalau misalnya aku tuh VO talent gitu, ya udah sering upload project-project segala macem, ke notice lah. Nah dari situ sebenarnya nih jalannya kebuka di sana sebenarnya, dari teman-teman yang kerja di agensi, di PH dan lain sebagainya gitu. Tapi memang kita harus punya value gitu. Kalau aku sih tergantung dari siapa ya projectnya. Kalau misalkan ternyata nih ada temen gitu, temen banget gitu, mungkin bisa. Tapi aku bisa ya Kang. Sebenarnya yang nuhun ini sebenarnya kan karena kita ini jasa ya bidangnya gitu. Sebenarnya rate-nya pun kita nggak bisa matok harus berapa dan lain-lain gitu. Cuman kadang kalau aku pribadi nggak matok-matok banget lah. Kalau misalkan emang kadang aku tanya balik dari kamu sendiri atau dari kakak sendiri atau dari bapak ibu sendiri berapa budget sedianya gitu. Nanti kita bisa carikan solusi di tengah-tengah gitu supaya nggak nuhun-nuhun teuing lah gitu. Ada buat beli bala-bala sebenarnya bala-bala 2 bungkus kalau misalkan kebutuhannya untuk video pribadi ya, konten pribadi, ya udah nggak masuk, saya kerjain deh gitu. Tapi kalau misalkan mereka kerja di agensi kayak aku tadi bilang gitu, tolong dong buat brand ini VO-in, mana duitnya? Kalau nggak ada mah nggak mau. Benar. Kita realistis ya, memang kita banyak effort yang sudah dikeluarkan untuk proses kita dapat nilai di sini gitu ya. Betul teh, karena mood juga berpengaruh kan pada saat kita take voice over, itu juga harus dihargai kan. Ketika kita moodnya lagi fluktuatif banget, terus harus ngerjain voice over tuh kayak aduh agak gimana ya. Tapi kalau ada yang bisa dihargai ke kitanya kan, kita juga jadi semangat nih gitu. Benar. Ngomongin soal mood ya. Kenapa? Atau bayangin teh ya, misalkan mood kita teh lagi jelek nih, terus kita dapat project VO, briefnya harus ceria Gimana? Aduh putus cinta Aduh. Kan yang paham itunya gitu. Ya nggak sih? Benar. Ada experience di situ? Aku apa ya? Kalau aku sih experience-nya aduh ini boleh diceritain gak ya? Boleh. Kanisa. Sebenarnya aku ini kan belum menikah gitu ya, tapi pada saat itu pernah dapat project VO. Belum menikah, di underline tolong. Tapi ada Udah aja banyak ya. Siapa tahu. Promote di sini Anissa Nur siapa? Nanti boleh di kolom komentar ya. Iya. Terus Instagramnya apa nih? Anissa NM S-nya 3 biar dingin.
Lanjut. Balik lagi. Jadi sebenarnya karena aku belum menikah, pada saat itu dapat brief untuk produk kontrasepsi gitu. Jadi di situ memang Challenging ya? Challenging banget Challenging karena sekali. di situ briefnya kita harus mengundang untuk para pembeli ya, apa namanya, tertarik dengan iklan itu gitu. Sedangkan aku sendiri belum menikah dan apa ya namanya, Membayangkannya membayangannya pun bingung gitu Bingung, kayak gimana. ya. Tapi alhamdulillahnya karena di apa namanya di YouTube juga banyak referensi gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari situ. Itu sih belajar dari situ. Jadi walaupun kita memang moodnya lagi bagus gitu, cuma karena kalau dapat brief yang kayak gitu kan kita agak bingung juga ya harus gimana gitu. Tapi lagi-lagi kita kan harus profesional gitu ya. Harus ngikutin brief. Jadi alhamdulillahnya pada saat itu bisa lah menyelesaikan itu gitu. Nah itu, jadi apa sih yang mesti disiapin sama teman-teman pemula nih buat bisa, oh dia mau jadi voice over talent tuh harus nyiapin apa? berani mulai dulu. Menurut aku ya. Iya. Karena kalau kita terus mengotakkan diri kita atau pikiran kita kalau kita nggak bisa, kita nggak mampu, oh suara aku nggak kayak dia atau ada segala macam dengan segala overthinking, itu nggak akan mulai juga sih Teh kalau menurut aku. Karena pada saat aku mulai juga saat itu, karena kan malu ya, biasanya Instagram tuh isiannya kosong aja atau cuman foto-foto biasa. Tiba-tiba aku posting video yang ada voice overnya, itu kan pasti kayak, duh ini gimana nih nanti reaksi orang ya, atau respon orang, itu pasti ada kekhawatiran itu. Tapi ya udah mulai dulu aja gitu. Lagian kan kalau kita belum mulai, kita kan nggak pernah tahu hasilnya. Ketika kita sudah mulai, kita tahu oh ternyata suara kita itu bisa loh bermanfaat untuk orang banyak. Misal kita bisa bantu UMKM yang mau growing, kita bisa bantu mereka, suara kita untuk mempromotkan brand-brand mereka gitu. Aku juga menerapkan itu ke teman-teman aku. Jadi ada salah satu teman aku yang punya brand bawang, dia punya brand bawang putih. Terus ngelihat beberapa konten aku kan sering kemana. Terus dia nanya, Yan gimana, ada ininya nggak usah, ya udah. Maksudnya ya kita saling support aja gitu. Balik lagi kayak Krama, aku ngeliat kesiapannya juga nih. Kalau ke temen deket ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kalau ke yang emang agak ya misalnya artis lah, katakan artis atau misalnya beberapa production house dan lain-lain, pasti harus ada yang masuk ke kitanya lah gitu. Tapi balik lagi semuanya itu kita mau dulu atau enggak. Kalau kita mau, insya Allah jalannya akan dibuka, pemikiran kita juga akan dibuka, dan kita akan menyerap banyak ilmu gitu. Karena sebagai voice over talent juga kan kita harus terus belajar. Betul kata Kak Rama tadi, kita nggak boleh berhenti belajar. Sekelas Kak Bimo sama Kak Binta aja masih terus belajar gitu. Kak Unya dan Kak Ciko kemarin, apalagi kita juga yang masih belum, jam terbangnya terlalu tinggi, kita harus terus banyak belajar dan mengasah gitu. Karena ternyata teknik voiceover kan banyak ya. Nggak semudah itu. Spill. Aduh. Teknik voice over ya. Waduh, Kang Rama ini mah jagonya. Kang Rama sih. Siapa tahu ada teman-teman PP Jabar yang kemarin nggak sempat ikut di event. Itu kita basicnya aja. Basic. Kalau intermediate mah ya harus ada ini ya. Harus ada level. Iya. Oh ya, step by step. Iya, benar. Karena nggak mungkin langsung ke intermediate ya kan, harus ke basicnya dulu gitu kan. Tahu dasarnya dulu. Biar nanti intermediate mah di kelas aja gitu. Kalau yang basic mah nggak apa-apa, kita bagi-bagi ilmu sama lain ya. Nggak apa-apa. Betul. Boleh dong, silahkan. Artikulasi ya kemarin tuh sama Mas Bimo sampaikan kan. Iya benar. Artikulasi yang paling sering belibet. Iya. Kadang sebenarnya apa ya? Menurutku artikulasi mah ya nggak cuma di VO aja gitu. Kita ngomong sehari-hari, apalagi yang ini juga artikulasinya jelas banget ya, aja. Jadi kayak cobalah mungkin biasakan ketika ngobrol gitu ya sama orang gitu. Sedang tidak berkonten pun yang ngobrol biasa gitu ya. Yang tidak diabadikan, ngomonglah yang jelas gitu. Buka yang lebar gitu mulutnya gitu kan. Kalau kita ngomongin masalah teknik ya gitu. Apalagi ya udah diaplikasikan ke dalam voice over gitu. Yang namanya artikulasi jelas lah gitu. Itu penting banget. Nggak bisa dikesampingkan gitu. Karena kan kita nyebutin
nama brand gitu kan, tagline gitu, itu kan penting banget gitu. Betul. A I U E O dari A, nah kudu di. Gimana A-nya? Smiling voice. Asik. Masuk nih kayaknya segini. Ini masuk ini kayak di mic nih. Karena kebanyakan emang banyak yang kalau pemula apalagi ya, banyak yang takut mukanya kelihatan jelek kalau lagi voice over. Padahal kan orang-orang itu hanya mendengarkan suara kita gitu. Kita nih di studio nggak dilihat siapa-siapa kok gitu. Jadi kita mau gitu juga orang-orang nggak akan gitu. Kayak nangis gitu juga nggak apa-apa, orang-orang ini di YouTube ya, jadi harus Harus agak ini. Tapi kan justru sama gestur tuh lebih mendukung. Iya. Jadi tangannya harus main juga sih. Iya benar. Karena itu gestur juga sebenarnya salah satu gestur mempengaruhi. salah satu teknik juga yang bisa kita pakai untuk mendukung voice over yang kita gunakan. Betul. Beda loh tuh, maksudnya hasilnya kerasa sama aku ya. Nge-take dengan kita tidak berekspresi gitu ya. Kita nggak dilihat sebenarnya ekspresinya gitu. Iya. Ya orang cuma denger doang gitu kan suara kita. Tapi tetap kok setelah aku coba ya eksperimen aja gitu. Gimana sih nge-take tanpa ekspresi, tanpa gimmick gitu kan. Lalu dengan tanpa gimana? Tanpa gimmick gitu. Ya, gimmick gestur gitu ya. Ternyata beda juga gitu hasilnya, kerasa aja gitu. Outputnya beda ya? Outputnya beda. Pasti jadi lebih berwarna aja gitu kalau misalnya pakai ekspresi. Iya sih. Serius. Intonasi juga, terus penekanan. Iya. Intonasi aja gitu. Intonasi. Tapi sebenarnya sebagai voice over talent yang kita terpaku sama brief dari klien, itu wajib banget kita bisa explore intonasi karena kan kita tugasnya memuaskan keinginan klien gitu. Coba kalau misalnya kliennya minta intonasi lain, kita harus bisa gitu. Jadi memang voice over talent ini emang pikirannya tuh emang harus satset ya gitu. Theater of mind-nya harus jalan banget. Bayangin aja kayak di studio gitu ya, kita tiba-tiba dikasih skrip, kita udah kebayang baca intonasinya seperti apa, tapi klien minta coba aku pengen intonasi yang lebih beda misalnya. Detik itu juga kita harus langsung bisa mikir supaya dapetin intonasi yang mereka mau gitu. Iya benar. Tapi menurut Tenisa sepengalaman Teteh, enaknya tuh kalau kita dapat misalnya dapat project nih, bacain skripnya, apakah sendiri dalam artian remote di rumah gitu atau di mana, ataukah memang didampingi kliennya atau misalnya di audio post atau gimana sih? Oke, kalau misalnya aku pribadi, karena aku juga sama kayak Rama ya, kebanyakannya remote gitu ya. Kalau remote itu biasanya aku kasih beberapa opsi ya nggak Ram? Kasih beberapa opsi ke kliennya. Iya wajib. Jadi memang sudah include dari rateku itu ada opsinya gitu. Jadi supaya klien juga bisa pilih gitu. Nanti setelah dikasih beberapa opsi, nanti klien bisa pilih opsi mana yang mereka suka gitu intonasinya. Beda lagi kalau misalkan di studio. Kalau di studio itu kan kita ditonton langsung sama kreatif direkturnya, ada juga dari kliennya, ada dari agensinya. Itu biasanya mereka yang mengarahkan kayak kurang intonasinya kayaknya kurang naik atau harusnya intonasinya agak turun sedikit gitu atau agak mengayun sedikit misalnya kayak gitu. Jadi kita tinggal ikutin aja arahan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita disuruh explore sendiri intonasinya. Jadi agensi atau misalkan kreatif director ataupun kliennya, coba deh aku pengen intonasi yang lain, kira-kira dari kamu ada opsi apa ya gitu. Kalau digituin kan kita harus muter otak ya, harus kayak gimana intonasinya gitu. Ini sedikit tips biasanya kalau misalkan dari berbagai kelas itu, biasanya kalau misalkan pengen belajar intonasi itu coba latihan dari satu kata, coba beberapa intonasi. Itu nanti kita bakalan save di di kepala memori, kita, di memori kita untuk beberapa bank intonasi yang kita punya gitu. Jadi banyak latihan aja, karena kan sering banget yang nanya gimana sih biar intonasinya beda-beda gitu dan lain-lain. Sebenarnya memang ya karena dilatih ya Ram ya, ya. Karena memang dilatih gitu. Jadi kita coba aja gitu. Kalau aku pribadi kalau lagi iseng gitu ya, lagi gabut, aku kalau misalkan nemu kata kayak suka dicoba-coba beberapa intonasi gitu. Abis itu oh iya ternyata intonasi ini juga enak. Oke deh, kita simpen di memori. Nanti kalau siapa tahu butuh bisa dipakai gitu. Oke. Ini jenis VO apa yang sudah pernah dilakoni sama teteh-teteh semua, sama akang-akang juga? Dari pengalaman voice over ya, memang dari klien itu kebanyakan karena mungkin tone suara aku deep. Jadi memang kalau untuk yang tone yang ceria itu kan lumayan effort juga gitu. Jadi harus bener-bener naikin intonasi kan. Kalau comfort voice aku memang di deep gitu. Jadi memang kebanyakan yang akhirnya bisa bekerja sama-sama aku
mereka memang vibes-nya minta yang teteh-teteh yang mature gitu. Teteh-teteh yang mature, terus yang bener-bener elegansi gitu suaranya. Terus atau yang memang bener-bener deep aja gitu. Kayak dibilang ibu-ibu juga nggak ibu-ibu juga ya. Mungkin kelihatan karakter yang mature aja gitu. Kalau pernah dicoba yang tone-nya ceria gitu, kayak bener-bener Pernah tapi pernah. dan gimana rasanya? Kayak aneh benerannya karena nggak terbiasa ya. Iya. Tapi memang itu challenge juga buat aku pribadi. Aku harus belajar gitu. Karena mau nggak mau voice over talent tuh harus bisa mendeliver kan dari skrip, dari keinginan klien, apapun itu. Pengennya kayak gimana, mau ceria, mau sedih, mau lagi nangis, mau lagi tiduran juga harus bisa outputnya sesuai dengan keinginan klien gitu. Iya. Jadi itu harus belajarnya di situ. Karena sebagai voice over talent juga kayaknya kita sebaiknya jangan mengkotakkan diri untuk aku mah spesialis Jagonya ini, ini, ya gitu. aku spesialis deep voice, aku nggak bisa kalau yang ceria-ceria, aku spesialis cowok ganteng nih suaranya, aku nggak bisa. Sebenarnya kalau misalkan mau ada spesialisasi sebenarnya boleh, tapi jangan menutup diri kita untuk mengeksplor yang lain. Akhirnya nggak belajar juga. Akhirnya nggak belajar karena kan lebih bagus kalau misalkan kita bisa semuanya, jadi lebih banyak project yang masuk kan. Gitu. Lebih banyak tuan yang masuk kalau kayak gitu mah. Ya punten udah bisa adalah bisa gitu. Udah bakal kebutuh. Kita mah pawe. Aku teh zaman ayeuna mah kita teh harus 2 kaki gitu kan. Bener. 3 kaki 4 lebih mah. 10 biasa. Asli. Aku juga sebetulnya memang kebanyakannya itu beauty, iklan-iklan skincare yang butuh suara yang cantik. Coba gimana teh? Nanti kita coba ya. Nanti kita Jangan gitu kan Rama. Nanti kamu juga dapat gilirannya lah. Bukan kayak gitu. Kamu yang Bukan gitu. Rama ini ya. Nanti semuanya kita coba. Kan harus di spill. Gitu. Tapi ternyata pas ditantang untuk coba deh masuk brand yang skincare juga gitu. Tapi ini peruntukannya untuk remaja. Jadi memang harus ada centil-centilnya. Pas dicoba ternyata bisa gitu. Jadi jangan menutup diri lah ya gitu. Untuk teman-teman yang baru gitu voice over, jangan aku bisanya cuma suara yang anak-anak kecil gitu, nggak bisa suara-suara yang elegan. Pasti bisa kok semuanya, Bisa. pasti itu bisa dilatih soalnya. Benar. Di Kalau on practice. kalau yang aku garis bawahi kemarin pas Kabimo presentasi tuh, pas di event tidak ada suara bagus atau jelek, tapi yang terlatih. Kalau kita Itu banyak dia. ngelatih mah ya Nah itu betul. luar biasa. Jadi Makanya kita juga Benar apa betul? benul. bener dan Anak betul. Gen Z bilangnya benul. Iya betul. Bener. Tolong ya artikulasinya. Ya mohon maaf. Makanya kita juga masih butuh banget ya belajar banget sih, dari sama. mentor tuh, karena A sampai Z-nya itu masih luas banget gitu dari voice over tuh gitu. Apalagi kayak soal ngomongin rap juga itu banyak banget ilmunya. Betul. Kemudian cara kita jualan itu juga banyak ilmunya juga gitu. Cara kita nge-switch harus emosi A ke emosi B itu juga dinamikanya belajar lagi gitu. Makanya kita sangat membutuhkan sekali mentor-mentor selalu gitu ya sampai kapanpun gitu. Dan karena kita melihat di daerah-daerah gitu ya yang kayak kalau di Jabar mungkin kayak Sukabumi, Subang dan lain-lain mungkin susah menjangkau gitu ya kelas-kelasnya, makanya kita adain lah komunitas Voice People Jabar. Asik masuk ya. Supaya bisa menjangkau teman-teman yang mau belajar. Jadi hayu kita bebarengan Betul, gitu betul. belajar. Mungkin bedanya teman-teman lain nggak ada di apa ya? Kita kan pengurus ya teh, kebetulan kita qadarullah pengurus. Mungkin bedanya teman-teman belum jadi pengurus, terus kita duluan ketemu sama Kabimo dan Kabinta. Bukan berarti kita officer ini juga lebih jago, enggak. Betul. Kita masih sama-sama belajar juga kok. Jadi jangan merasa bahwa mereka mau officer misalnya ya lebih bagus, enggak juga kok. Saya juga pribadi masih belajar. Tenisa sama Akrama juga masih sama-sama belajar gitu. Ya memang pada hakikatnya kita harus terus belajar nggak sih? Betul. Selalu mengkosongkan gelas. Pada hakikatnya seperti itu ya, sampai kita nanti dipanggil pulang. Nuhun. Masya Nah, diajar mah. Ya kayak kemarin aja lah, kayak pas yang Dewa sama Day itu peserta merhatiin, kita juga ikut merhatiin gitu. Kita benar-benar merhatiin semua ilmunya gitu. Terus pas yang praktek juga kita dengerin masukan-masukannya. Oh ternyata kita bisa belajar nih dari masukan itu gitu. Jadi kita alhamdulillahnya dikasih wadah untuk belajar terus gitu. Bener, alhamdulillah banget. Pokoknya ketemu Voice Institute Indonesia, Kabimo, Kabinta, dan akhirnya komunitas Voice People Jawa Barat ini bisa ada teh di Jawa Barat. Itu tuh
kalau buat aku pribadi ya itu tuh kayak dreams come true banget karena Masya Allah. sejak kenal voice over kayak ada komunitas ini kayak keren banget dan alhamdulillah ketemu sama Nisa juga gitu. Aku juga seneng banget ketemu sama Nisa dan Rama dan officer lain sama Teh Ajeng juga. Aku kira tuh ternyata Gitu. Teteh Akang Teteh itu memang teman sepermainan. Tidak. Makanya. Tidak. Udah, Sudah jangan diteruskan. Tidak, kita bertemu di komunitas Luar ini biasa. aja. Ketemu Nisa juga pas awal kayak ih keren banget ya, ada MC, voice over talent. kayak gitu dia. coba. Cantik. Cantik. Ada mata. Single. Miss, tolong Iya. itu bisa di-cut aja. Boleh di-cut nggak apa-apa. Mau dikat atau mau dipromosikan ya? Gitu, alhamdulillah lah. Ketemu Tapi- Teteh juga kan rezeki ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Betul. nanti kita sama-sama bertumbuh ya di Amin. komunitas ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Tapi ada satu hal yang mau aku liatin ke Akang Teteh semua. Oke. Ini tahu nggak sih siapa? Tahu Podcast itu ya. siapa teh? Dia tuh podcastnya, nama podcastnya apa sih? Aku pernah Satu sendiri. lihat sih. Co-founder Link. Oh, Link. Oh iya, Link ya? Iya. Heeh. iya ya. Coba. Dia podcast tapi dengan Iya, AI. aku pernah lihat ini. Yes, udah pernah lihat ya. Dan Oh iya. Asik banget luar lagi biasa. AI-nya. Betul. Dan kalau kita lihat dari sini ya Kang Teteh, AI itu bisa banget menggantikan kita gitu dan memang jadi pesaing berat di era sekarang gitu ya. Nah, ini mungkin cukup segini aja. Dari pendapat Akang Teteh, gimana kita menanggapi AI yang serba bisa, termasuk mungkin dia akan jadi voice over robot, bukan voice over talent kali gitu ya. Iya. Gimana coba? Kayak ini. Kalau menurut aku we don't have to be worried about AI sih. Kau sudah. Asik yang artinya Yang artinya dilarang makan di bulan Ramadan. Aku puas. sampai jam berapa? Sampai jam Alhamdulillah sampai bentar lagi ya, Dek. Bentar lagi. Ya sih, jadi kalau menurut aku kita nggak usah khawatir dengan adanya AI teh, karena sebagus-bagusnya AI tidak akan sebagus ciptaan Tuhan. Masya Apa Allah. yang membeda? Masya Allah, itu memang Betul benar. kan? Secanggih-canggih teknologi pasti ada minusnya. Pasti ada minusnya. Nah, dari perbandingannya nih, apa plus minus antara AI dengan manusia? Khususnya di voice over. di voice over ya. Ya. Kalau menurut aku AI itu tidak bisa menyesuaikan brief dari klien. Oh iya betul. Gitu. Karena AI kan robot ya. Maksudnya dia hanya akan membacakan skrip yang kita tulis, misalnya mungkin mood-nya gini ya, misalnya bla 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 segala macam. Tapi kalau kita as a person gitu, kita ngelakuin voice over talent gitu di studio, kita kan akan lebih komunikasinya dua arah. Kita akan lebih bisa explore dan bisa komunikasi langsung juga dengan klien gitu ya. Kalau AI ya mungkin hanya sekedar itu aja. Mungkin dia nggak bisa untuk, tapi aku nggak tahu juga mungkin kalau udah yang canggih banget, karena sempat juga ada berita-berita tersebar itu bahwa sekarang AI itu bisa bikin video, itu bener-bener mukanya semuanya tuh kayak Sampai manusia. gerak bibirnya Real. ketika dia bilang AI-nya tuh jelas Betul. sama banget gitu ya. Bahkan suara kita juga bisa di-clone kan sama Yes, AI itu iya, sebetulnya bisa. Cuma pasti ada perbedaannya aja menurutku. Jadi sebagus-bagusnya AI, perbedaannya dari intonasinya mungkin nggak bisa sama juga sama bener-bener manusia gitu, the real person gitu. Terus dari briefnya juga sama. Terus dari kita juga nggak bisa komunikasi dua arah sama AI. Terus AI itu pasti ada kekurangannya karena dia teknologi kan, bisa error, bisa apa segala macam. Kalau manusia ya insya Allah selama kita dikasih sehat, ya kita pasti akan menjalankan sesuai dengan brief dari klien. Kita bisa menyesuaikan, kita bisa memberikan masukan mungkin atau yang itu tadi misalnya pengennya kita kasih sampel nih beberapa A B C D segala macam, mungkin AI ada yang bisa ada yang enggak. Makanya mungkin tergantung dari kliennya butuhnya apa dulu. Kalau menurut POV aku, mungkin ada klien yang butuh udahlah gua mau butuhnya AI aja. Ya udah mungkin dia akan memfungsikan AI. Dan juga satu lagi nih, budget. Iya. Mengefisienkan budget udah Bisa pasti. Karena kan mungkin aja dia udah langganan AI setahun misalnya. Buat apa nih gue bayar lagi ke voice over talent? Udah aja pakai AI gitu. Tapi menurutku masih tetap beda. Suara dari AI sama suara orang asli tuh pasti beda. Gitu kalau menurut aku pribadi. Iya. Masih tetap bagus.
manusia. Karena kelebihan manusia itu adalah mereka punya emosi, mereka punya hati gitu. Jadi kalau walaupun si AI itu dikasih brief gitu ya, harus moodnya dan lain-lain, tapi kan kita sebagai manusia kita bisa kita selalu mengerjakan voice over itu dari hati gitu. Jadi memang emosinya tuh diatur gitu. Nah, AI ini belum bisa nih sekarang kalau aku dengar AI ini belum bisa menyamakan emosi dari manusia, naturalnya manusia. Karena aku punya pengalaman, jadi ada di salah satu tempat gitu ya, tempat memproduksi video gitu. Mereka mengambil sampel suara aku, tapi untuk dijadikan AI. Jadi AI-nya ini menggunakan sampel suara aku. Aku nggak tahu ya mereka kebutuhannya apa gitu ya, karena pada saat itu sebenarnya saya kaku banget ya. Karena pada saat itu sebenarnya aku juga bisa take voice overnya, cuman aku nggak tahu dari pihak sana kendalanya gimana. Akhirnya mereka mengutip suara aku untuk dijadiin sampel, dan akhirnya sampel suara AI itu mirip suara aku, tapi dengan nada robot gitu. Pas aku lihat, iya ya, ternyata memang emosi itu memang punyanya manusia gitu. Karena AI itu kan ya mau gimana pun, secanggih apapun teknologi, mereka nggak bisa menyamakan ini manusia lah, emosi manusia. Tapi kita nggak tahu ya. dirugikan nggak sih kalau seperti itu? Jujur aku pribadi sedikit merasa dirugikan gitu. Cuman ya mau gimana gitu ya, karena memang mungkin kebutuhannya seperti itu gitu ya. Nah, gitu. itu dia. Supaya kita tidak merasa dirugikan, apa sih yang mesti kita upgrade gitu ya, biar kita tuh nggak kalah saing sama AI. Kasih paham, Ram. Kasih paham. Woi. AI. Ngajak ribut. Ngajak ribut sih. Tapi ngajak ributnya sama siapa kalau AI? Ngawang aja gitu loh ributnya. Yang jelas sih pasti ngasah skill ya gitu. Ya maksudnya kemampuan VO kita gitu. Bener-bener terus harus diasah gitu. Yang awalnya cuma nguasai comfortnya di deep gitu, ya udah coba explore lagi, kamu mampu nggak untuk di high tone gitu. Ya, aku juga sekarang lagi coba menembus itu gitu ya, karena aku nyamannya comfort zone aku tuh memang di deep voice gitu. Karena apa ya, kita nggak tahu sebenarnya teknologi itu kan terus berkembang ya. Kalau kata Teknisa, katanya untuk saat ini masih belum bisa menyaingi emosinya manusia. Kita nggak tahu beberapa tahun ke depan, 5-10 tahun bisa jadi gitu. Ya kita juga sebenarnya tetap perlu waspada gitu ya. Dan sambil mikirin kira-kira solusinya apa supaya ya suara manusia teh ya tetap yang paling juara gitu ya, tidak bisa ditandingi oleh AI gitu. Ya itu sih sebenarnya teh kudu terus ya diasahnya cigana. Lain cigana emang kudu sih. Emang harus ya. Tengah-tengah aja ya. Iya, betul. Khawatir boleh, tapi jangan terlalu khawatir juga gitu. Jadi takutnya nanti kalau terlalu khawatir kita jadi nggak bisa upgrade diri juga. Sebenarnya untuk saat ini ya yang sering aku sering banget nonton YouTube Short ya. Yang pakai AI itu ya kebanyakan masih untuk konten-konten aja gitu. Bahkan ada entah siapa yang ngisi suaranya gitu ya. Ya kayak Google Maps aja. Itu juga kan sebenarnya pakai suara orang gitu kan, diisi gitu. Betul. Apalagi kayak iklan-iklan yang ada di TV gitu kan, yang emang harus membutuhkan ekspresi se-ekspresif mungkin gitu. Ya susah sih kalau pakai AI, kayaknya nggak akan achieve gitu. Ini pengen denger, bisa nggak sih ngebedain nyontohin suara AI sama suara asli? Enggak deng. Mau challenge karena udah jauh-jauh ini, udah ngobrol kesana kemari, udah ngasih pencerahan ke kita biar nggak kalah sama AI. Coba pengen denger suara asli dari para voice over talent yang sudah melanglang buana. Waduh. Amin. Kayak kampus aku tuh. Toilet sebelah mana? Oh gitu. Mohon maaf lagi tutup. Aduh punten, alarm tidur udah nyala. Lu tunggu sini aja. Apakah seperti ini kalau ada klien? Tidak. Gas Kak, langsung sekarang juga Kak. Jujur aja lebih parah lagi. Saya pulang dulu ya. Aduh. Oke, sambil kita biar baca dulu nih teman-teman. Nanti kita balik lagi, kita kasih jeda dulu biar memahami dulu skripnya sama mengumpulkan dulu kesiapannya. Oke, nanti kita balik lagi. A few moments later. Oke, jadi sekarang waktunya untuk challenge time. Jeng. Jeng. Walaupun puasa kita tetap semangat. Semangat. Semangat langsung.
Enggak. Iya benar. Disuruh bacain skrip tapi belum pemanasan nih. Gimana akunya meureun ya Iya, bawainnya? Benar. Senyamannya Rama. Cobanya. Aduh, isin kieu ah. Pemirsa cenah. Isin abi. Coba ya. Sok Ram. Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana potensi dirimu berkembang tanpa batas? Di SMK IT Ashifa Boarding School, kami percaya setiap siswa memiliki keunikan dan bakat yang luar biasa. Kami hadirkan program keahlian desain komunikasi visual dan rekayasa perangkat lunak dan game yang dirancang untuk mengasah kreativitas dan kemampuan teknismu. Lebih dari sekedar belajar, kami membangun karakter, menanamkan nilai-nilai luhur, dan mempersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Itu ya, manifesto itu namanya begitu ya. Ya, Natural lebih ke ya. natural sih. Natural. Natural. Jadi apa tuh triknya biar bisa dapet pas di kalau pakai teknik manifesto? Kalau menurutku mungkin biar lebih jelas aja kali ya. Kalau misalkan yang lebih ketegas dan formal gitu lah ya, kayak udah company profile seperti apa gitu. Kan kebanyakan kayak, pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana potensi dirimu berkembang tanpa batas gitu kan? Lebih kayak bold lah gitu. Kalau manifesto mah kita kayak bernarasi terus bercerita gitu ya. Maksudnya bercerita lah. Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana potensi dirimu berkembang tanpa batas gitu kan? Jadi kayak lebih ya ngalir aja gitu pembawaannya tuh. Itu sih. Kayak ngobrol tapi sebenarnya bukan Iya. ngobrol ya. Harus Lebih apa? Bahasa Conversational. Inggris. Conversation. Conversational. Iya, Ay. conversational. Conversational. Natural. Iya benar. Conversational natural. Begitu. Sok Rama. mangga nu sanes atuh meureunnan. Iya dong, aku mau denger dari versi Teh Yani. Bebas mau pakai Allahu intonasi Akbar. yang mana? Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana potensi dirimu berkembang tanpa batas? Di SMK IT Ashifa Boarding School, kami percaya setiap siswa memiliki keunikan dan bakat yang luar biasa. Bentar. Iya. Kami hadirkan program keahlian desain komunikasi visual dan rekayasa perangkat lunak dan game yang dirancang untuk mengasah kreativitas dan kemampuan teknismu. Lebih dari sekedar belajar, kami membangun karakter, menanamkan nilai luhur, dan mempersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Kayaknya itu nggak manifesto banget sih. Iya, GWS Teh Yani. Iya, Ya Allah, ampun. lagi pilek bela-belain kesini, masya Allah, luar biasa. Ini teh suara kita teh lagi karena lagi hujan terus kali ya. Jadi Oh, iya sih, jadi cuaca mendung. Kalau kau deep, kalau Rama deep, kalau Nisa yang lebih ininya. Iya. Pernahkah kamu bayangkan? Enggak gitu. Enggak gitu. Belakangnya raw. Langsung JJ. Coba. Oke, bismillah ya. Ya, sudah. Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana potensi dirimu berkembang tanpa batas? Di SMK IT Ashifa Boarding School, kami percaya setiap siswa memiliki keunikan dan bakat yang luar biasa. Kami hadirkan program keahlian desain komunikasi visual dan rekayasa perangkat lunak dan game yang dirancang untuk mengasah kreativitas dan kemampuan teknismu. Lebih dari sekedar belajar, kami membangun karakter, menanamkan nilai-nilai luhur, dan mempersiapkanmu menjadi pemimpin masa depan. Gila bagus banget. Ih, keren banget. Masa sih. depan, rar. masa depan. Aduh, luar biasa. banget ya. Jadi emang sebenarnya kita jangan terjebak di template ya, kalau dibilang tuh Iya, kayak betul. nadanya tuh harus low tune banget atau ngedip banget dan intonasinya belakangnya gitu-gitu aja. Sebenarnya kayak nada sehari-hari kita ngobrol berarti ya. Iya, betul. Karena sebenarnya jujur nada natural itu justru Natural. susah sebenarnya ya. Iya, Apalagi iya. untuk aku pribadi yang terbiasa beauty yang nadanya baru. Pas banget nih. Coba Gitu ini ya. ada, Terus anggaplah ini tuh beauty-nya. Iya. Salah satu brand. Tapi Apa no brand brandnya sih. tuh? adanya bahasa Inggris gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa Wow. banget. Wow. Takut keceletot tapi lagi puasa ya. Tapi ini no brand ya. Yo no brand.
Brand Halimpu gitu aja. Brand Halim. bisa. Tapi di sini juga nggak ada sih nama brandnya. Oke. By brand gitu ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Introducing an innovative moisturizer paste with 6 types of peptide, adenosine, sodium hyaluronate to combat all signs of aging. Collagen, hyaluronic acid, and elastin in the skin will be restored for skin that is firm, supple, and youthful. Multipeptide silk, tuh kan keceletuk. Ini 3 mata kayak udah ini nih. sini gitu kan. Langsung tertuju semua. Iya benar. Akhirnya aja ya. Bisa diikatkan ya. Gak apa-apa kan ini natural. Jadi kita- Ya Allah. Ya tapi setidaknya tadi kegambar. Iya, Keren betul. Udah dapat banget. Itu kalau bahasa Inggris kayak gitu sering banget belibet nggak sih? Sering Seringnya banget. one take atau Enggak, Nggak pasti mungkin ya? enggak, Kali, pasti oh. berkali-kali. Berkali-kali. Karena pronounce-nya juga kadang kalau aku tuh biasanya dikasih skrip kan, terus biasanya aku coret-coret gitu. Jadi sesuai pronounce yang udah aku dengerin, aku kayak natural. Harusnya kan tulisan di skripnya kan natural kan, tapi harusnya dibaca natural. Jadi kan aku tulis aja di pakai pulpen natural gitu. Jadi biar aku tuh inget kalau misalnya itu tuh harusnya natural gitu. Betul. keren banget. Ini baru voice over, nanti voice actingnya bisa di sesi kedua ya. Ya, Bisa. Nanti kita tunggu lagi di sini. insya Allah. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan untuk kita semua, khususnya buat teman-teman Voice People Jabar yang nonton atau mereka yang baru mau gabung, boleh. Apa ya? Mungkin pesannya lebih kayak ke teman-teman yang tertarik di dunia voice over gitu ya. Ya jangan ragu untuk melangkah ya teman-teman ya, karena kalau belajar mah zaman sekarang bisa lewat mana aja gitu ya. Apalagi sekarang zaman media gitu. Kalian bisa belajar di YouTube gitu. Bisa belajar di sosial media yang lain gitu. Atau ya kalau misalkan mau lebih eksklusif gitu ya, carilah informasi-informasi kelas gitu. Voice Institute Indonesia juga kan sebenarnya kita bikin kelas juga kan, ada kelas online, kelas offline-nya. Kalau yang offline kemarin gitu kan yang di VP Jabar launching itu kan. Ya jadi tadi yang udah disampaikan juga sama teman-teman officer yang lain bahwa nggak ada suara yang bagus dan jelek gitu, tapi teknik ya gitu, teknik yang tepat ya pasti untuk masalah suara mah itu bisa inilah gitu ya, bisa menyesuaikan dengan berjalannya waktu gitu dan pengalaman kayak gitu-gitu sih. Paling itu sih dari aku mah. Jangan berhenti belajar dan jangan takut untuk mulai, itu aja sih. Karena seringkali yang jadi musuh terbesar tuh pikiran sendiri kan, yang akhirnya ngebuat kita berhenti untuk nyoba atau mau coba. Yang penting mulai dulu, jangan overthinking dengan omongan orang. Yang penting kita mulai dulu, kita niatnya juga baik, ya insya Allah akan berdampak baik juga seiring berjalannya waktu. Itu aja. Dari Nisa? Teh Nisa. Kalau dari aku jangan pernah malu untuk bertanya dan berdiskusi gitu. Apalagi kita ada wadahnya komunitas gitu untuk berjejaring, itu kan salah satunya bisa sharing gitu, bisa tanya-tanya. Karena disclaimer juga kalau kita ini bukan mentor ya. Iya. Kita juga masih belajar bareng-bareng. Jadi jangan malu untuk teman-teman untuk sharing, nanya apapun, minta review dan lain-lain. Kita diskusi bareng pokoknya di grup ya, gitu. betul. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Terima kasih Akang Teteh. Terima kasih banyak. Sehat Terima kasih selalu. banyak. Sehat-sehat. Amin, Semoga amin. kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di Amin. topik-topik yang lebih cocok Amin, amin, amin. dan dilengkapi dengan 2 member lainnya. Ya. 2 member, 2 Dua officer officer. lain. Siap. Iya. Siap. Amin, ya Allah. Dan mudah-mudahan selalu sukses. Apapun nanti programnya pasti kita dukung. Dan buat teman-teman Voice People Jabar ataupun yang baru mau gabung juga sangat boleh banget ya. Betul. Nanti mudah-mudahan ada kelas lagi atau ada event lagi yang dimana kita bisa silaturahmi, saling sharing lagi. Betul. Oh iya, terakhir boleh? Jangan jangan ragu untuk join menjadi member Voice Talent di kita gitu ya, Voice People Jabar. Kalau misalnya umurnya masih kecil atau misalkan belum cukup usia, karena ternyata teman-teman dari Ashifa Boarding School juga kan banyak yang ikut gitu ya, banyak yang tergabung banget loh kemarin dan juga. antusiasnya keren banget. Jadi kita sangat terbuka berapapun usianya, dari manapun di Jabar gitu ya, kita sangat terbuka untuk belajar bareng-bareng pokoknya. Woi, terima kasih sudah dibimbing adik-adik kita di Ashifa. Mantap.